Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berniat mendaftar haji, awas tertipu seperti ini. Harapan ribuan jemaah calon haji Furoda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini pupus setelah pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa haji Furoda. Gagal berangkat, padahal ini haji Furoda itu adalah haji undangan khusus dari pemerintahan Arab Saudi. Kok bisa begitu? Kok bisa batal begitu? Dan biayanya kawan-kawan, biayanya bukan main besarnya. Itu hampir mencapai 1 miliar untuk satu orang keberangkatan. Wow. Kenapa itu bisa terjadi? Dan kita lihat apa itu kuota haji, visa haji, kemudian jenis-jenis haji yang ada di Indonesia menurut bangsa Indonesia dan menurut aturan dari Arab Saudi. Tujuan saya menyampaikan ini agar kita calon jemaah haji jangan sampai tertipu bayar mahal-mahal ataupun sudah membayar ONH-nya tapi gagal berangkat. Sakitnya tuh di sini. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Karena apa? Karena mungkin saja terjadi seperti kemarin pansus DPR RI tentang kuota haji. Insya Allah kalau kita memahaminya, kita tak akan tertipu dengan janji-janji traveler agent yang juga mengurus ONH tersebut, yang menjanjikan keberangkatan langsung dengan biaya yang sangat besar, luar biasa, 10 kali lipat dari ONH biasa. Sedikit kita memahami, kita tak akan tertipu. Kita tak akan tertipu oleh traveler agent, kita tidak akan tertipu oleh teman-teman kita tidak akan tertipu oleh pemerintah sendiri yang juga ternyata di pansus haji kemarin nyata-nyata sekali menipu rakyatnya sendiri. Ternyata kawan-kawan, kuota haji itu dapat kita bagi dua. Kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi, itu satu. Kuota haji yang kita dapatkan di Indonesia ini, dua-duanya saling berkaitan memang, tapi di pembagiannya nyata adanya. Nyata adanya maksud saya begini, dari pemerintahan Arab Saudi cuma dua macam haji tersebut. Satu adalah haji reguler yang kita kenal sekarang nih, yang kita bagi di Indonesia dibagi dengan peraturan haji reguler dan haji khusus. Kedua, dari Arab Saudi itu cuma satu lagi namanya haji furoda, haji undangan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi dua macam saja. Haji furoda ini adalah haji undangan. Itu kalau dalam sehari-hari bisa kita lihat misalnya presiden diundang untuk haji. Kalau presiden diundang tentu saja kuotanya bukan untuk satu orang presiden aja. Ada istrinya, ada anaknya, ada pengawal, pengamanan yang ratusan orang termasuk dalam kuota furoda itu. Haji undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Dan itu tidak diterakan dalam kuota haji reguler yang biasa diumumkan oleh pemerintah. Artinya haji furoda ini adalah suka-sukanya pemerintah Arab Saudi. Berapa mau disuruh diminta diundangnya, namanya diundang, dia waktunya tidak ditentukan dari awal tahun atau tahun sebelumnya, ditentukan pada waktu menjelang keberangkatan haji furoda. Di sini letak kuncinya. Makanya yang kemarin ini yang katanya haji furoda yang batal berangkat itu karena itu dari awal-awal sebenarnya tak ada janji pemerintah Arab Saudi. Dari awal tahun misalnya ada yang menjanjikan kepada kita berangkat haji furoda. Haji furoda itu biayanya sampai 1 miliar dari travel agent ataupun pemerintah yang menjanjikan, itu tidak bisa dijanjikan seperti itu. Yang ada cuma pemerintah Arab Saudi akan menentukan nanti menjelang keberangkatan calon jemaah haji berapa orang haji furoda, berapa orang yang diundangnya. Kalau ada travel agent ataupun pemerintah menjanjikan dari awal tahun seperti ini, setelah musim haji ini kemudian ada yang menjanjikan haji furoda sekian, dapat jatah kita sekian, tidak ada itu. Dari itu, pemerintah Arab Saudi tidak menetapkan dari awal tahun. Dia menetapkan di waktu-waktu menjelang keberangkatan. Akhirnya ini yang terjadi. Nah, itu dari pemerintah Arab Saudi. Kuota itu apa sih? Jadi kuota itu adalah batas maksimal yang mendapatkan visa masuk ke Arab Saudi, masuk ke Mekah nantinya, yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan sebenarnya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota itu sebenarnya kepada pemerintah Indonesia cuma satu jenisnya, kuota haji reguler. Dan kemudian ada tambahan seperti Presiden Jokowi datang sebelumnya tahun 2024 meminta tambahan kepada Raja Arab Saudi untuk menambah kuotanya dengan alasan banyak sekali daftar tunggu di Indonesia. Besar kali. Artinya ada orang-orang yang sampai menunggu 40 tahun sementara umurnya sudah 80 tahun. Karena pemerintah Arab Saudi itu atau Raja Arab Saudi itu kasihan,
Makanya ditambah kemarin itu 20.000 lagi. Dari kuota 221.000 untuk tahun 2024 kemarin itu kita contohkan, ditambahkanlah 20.000 lagi. Di sini letak kuncinya, ada permainan di situ yang kemarin ada pansus di DPR. Sebenarnya dari Arab Saudi itu, kalau untuk pemerintahan, untuk haji reguler, cuma satu jenisnya. Satu jenisnya. Kita kesampingkan haji furoda ini. Yang betul-betul dijanjikan oleh Arab Saudi itu cuma haji reguler. Seluruhnya 241.000 jemaah haji. Namun sampai di Indonesia, haji reguler ini dibagi dua. Istilahnya, satu haji reguler biasa yang nunggu sampai 40 tahun, satu lagi ONH plus atau haji khusus dan lain-lain. Itu adalah pembagian dari pihak pemerintah Indonesia. Apa tujuan awalnya sebenarnya? Baik haji ONH plus yang ataupun haji khusus itu diberangkatkan secepatnya, tidak menunggu antrian. Kenapa itu dilakukan? Karena ada orang yang mendaftar haji umur 60 tahun atau umur 70 tahun. Kalau ditunggu sampai 20 tahun, udah dari dalam kubur dia naik haji kan? Maka ditetapkanlah oleh pemerintah bersama DPR undang-undangnya ada 8% atau 10% dari seluruh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu dibagi 10%-nya, kira-kira seperti itulah, 10%-nya boleh dijadikan haji khusus untuk orang-orang cacat, untuk orang-orang tua. Jadi tujuan awalnya haji khusus atau ONH plus itu adalah untuk orang-orang seperti itu, bukan untuk orang-orang kaya yang bisa membayar banyak berangkat seketika. Tidak. Orang-orang tua yang tak mungkin, dari segi umur dia tidak mungkin berangkat naik haji. Itulah tujuan pemerintah dari awalnya. Tujuan pemerintah, undang-undang itu kan dibentuk oleh DPR dengan pemerintah. DPR menyetujui, itu alasannya oke. Tapi di perjalanan haji khusus itu atau ONH plus itu dimainkan. Itulah yang terjadi kemarin di Pansus DPR RI. Tapi ini bukan sampai di situ aja. Pansus kemarin itu menyangkut lagi kuota tambahan yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia setelah berunding dengan pemerintah Arab Saudi. Sebetulnya dari awal kan 221.000 ini kuota, dapatkan ke kuota, kita minta tambah yang 20.000 lagi itu dapat, dan 20.000 lagi itu dimasukkan, sebenarnya harus dibagi sebagian ke haji reguler, sebagian ke haji khusus kan gitu. Tapi ini dimasukkan seluruhnya ke haji khusus. Untuk tujuan apa? Untuk duit. Di situ letaknya yang kemarin itu. Itu sebagai gambarannya kepada kita. Jadi yang haji furoda itu kalau ada travel agent ataupun pemerintah menjanjikan, itu kuncinya jangan mau dulu, karena itu sifatnya undangan untuk penjabat. Apakah Anda penjabat? Kalau haji furoda. Kalau haji khusus ada, tapi apakah Anda bisa diprioritaskan karena usia sudah tua, sudah bangka. Tidak mungkin lagi, mungkin 3 hari 4 hari di Arab kita meninggal di situ kan, itu bisa diprioritaskan. Tapi yang sekarang nih diselewengkan adalah haji khusus itu dikhususkan lagi untuk orang-orang kaya. Orang-orang yang tua-tua ini nunggu terus. Karena konotasinya berbiaya mahal. Sementara ini orang tua ini orang miskin yang memang pingin naik haji. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin saja bisa orang kaya langsung bisa berangkat. Sekarang itu kenyataannya. Haji furoda pun dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak ada lagi, dinolkannya. Apa yang terjadi? Kalau kita sempat mendaftar, dijanjikan oleh pemerintah ataupun travel agent, sudah gagal berangkat kan? Berikutnya, janji-janji tentang haji khusus yang dijanjikan oleh travel agent. Kemudian pemerintah, kalau seandainya DPR dengan pemerintah komit untuk melaksanakan haji khusus sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang yang tersebut, kalau Anda adalah anak muda, kemudian banyak uang, dijanjikan oleh travel agent atau pemerintah, membayar 1 miliar langsung bisa berangkat. Jangan coba-coba. Kenapa? Bisa-bisa ada DPR nanti menganulir haji Anda. Kenapa begitu? Sudah berangkat, kemudian kata DPR, tidak sah haji Anda. Kok bisa pula DPR tidak mengesahkan? Karena sudah melanggar peraturan di Indonesia. Tujuan haji khusus itu kan untuk yang tua-tua. Kita muda, diberangkatkan oleh oknum di Departemen Agama misalnya kan sudah melanggar peraturan. Masa kita naik haji dengan melanggar peraturan? Kan tidak bagus itu. Satu lagi kawan-kawan, kalau kita ikuti haji reguler khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu dengan melangkahi orang-orang tua, artinya nih penyelewengan. Kalau kita masih muda, banyak uang, kita bisa mencaplok antrian. Kalau kita masuk ke antrian berangkat sekarang, sementara ada orang-orang tua yang sebenarnya tujuan undang-undang itu untuk memberangkatkan orang tua tersebut, dia tidak jadi berangkat. Oke? Karena kita sendiri nih, kita berangkat, kita banyak uang, kita bermain dengan oknum di dalam pemerintahan atau oknum di traveler, berangkat, kita bisa berangkat dengan haji khusus. Sementara sebenarnya seluruhnya itu adalah haji reguler. Tujuan dari awal haji khusus itu adalah untuk memberangkatkan yang tua-tua. Kita masih muda.
Jadi orang tua yang seharusnya berangkat karena untuk haji khusus tersebut tak jadi berangkat. Coba bayangkan, kita naik haji, tujuan mulia, tapi kita menghalangi orang lain untuk naik haji. Mati dia besoknya. Apa jawaban kita dalam kubur? Gara-gara kau si Anu tidak bisa naik haji dengan melanggar peraturan. Kau ikut-ikutan konspirasi dengan pemerintah untuk naik haji sehingga menggagalkan orang lain naik haji. Apa ya jawaban Anda nanti? Haji mabrurkah Anda itu? Itu yang saya maksud. Jadi jangan coba-coba melanggar peraturan, atau jangan coba-coba kalau dalam fikihnya naik haji dengan uang korupsi kan tidak boleh, haram. Apalagi naik haji dengan melanggar peraturan sendiri. Apalagi menganiaya kawan kita sesama muslim yang harusnya berangkat karena sesuai dengan aturan, tapi karena kita banyak uang kita timpa, oknum bisa memberikan jatah kepada kita naik haji sekarang. Apa perasaan kita dan apa kata Tuhan nanti, apa kata malaikat nanti? Kau tidak bisa masuk surga. Justru hajimu itu yang membuat kau masuk neraka. Oke, demikian ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih.